Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Mu'anifah, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tegal. Berikut adalah demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3.1 ini terkait materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya rasa sangat penting sekali bagi seorang guru di sekolah. Kenapa penting sekali? Karena dalam setiap pengambilan keputusan ternyata tidak berdasarkan pada sudut pandang pribadi, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti paradigma, dilema etika, prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah uji kebenaran. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan pengetahuan saya ini dalam setiap kasus yang saya temui di sekolah. Kedepannya, saya juga akan mengajak rekan guru sejawat saya untuk mengetahui pengetahuan terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan pada beberapa uji kebenaran. Langkah-langkah awal dalam pengambilan keputusan yang sudah saya alami, yang pertama yakni menentukan paradigma apa dan prinsip yang mana terkait kasus yang sedang saya hadapi. Kemudian melakukan 9 langkah uji kebenaran terkait kasus tersebut, fakta-fakta yang ada, kemudian dilihat dari sudut pandang dan direfleksikan. Dengan hal ini diharapkan dengan 9 langkah uji pengambilan keputusan ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran bisa menjadi efektif. Kapan saya harus memulainya? Saya sudah memulainya sejak pertama kali saya mempelajari pengetahuan di modul 3.1 ini. Sebagai contoh, ketika saya mendapatkan sebuah kasus kecil di kelas saya, yakni ada salah satu siswa yang membolos karena tidak ada teman-temannya yang hadir di dalam kelas. Jadi dia memutuskan untuk melompat pagar. Dalam hal ini, saya coba menerapkan paradigma apa yang terjadi dalam kasus ini dan prinsip seperti apa dan bagaimana saya menerapkan 9 langkah pengujian ini. Jadi sesegera mungkin dalam pengambilan keputusan ini saya gunakan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan dari modul 3.1 ini. Dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasusnya, tidak jarang pula saya berdiskusi dengan teman sejawat atau rekan-rekan yang memang mengetahui kasus seperti apa yang saya alami. Namun tidak jarang pula saya juga berkonsultasi dengan stakeholder terkait jika saya harus memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang lebih besar, seperti misalnya ketika ada orang tua menanyakan kenapa anaknya tidak mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP, yang mana ada sejumlah uang di situ dan itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, maka saya akan berkonsultasi dengan stakeholder terkait dan juga guru bimbingan konseling. Dalam pengambilan keputusan, saya juga berkonsultasi dan berdiskusi dengan siapa saja yang menurut saya terkait dalam kasus tersebut, sehingga keputusan yang saya ambil benar-benar efektif dan tidak didasari atas kehendak pribadi saya. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.